Film Saitan menceritakan tentang kisah horor yang dialami sebuah keluarga ketika pergi berlibur. Salah seorang anggota keluarga dikendalikan oleh penyusup misterius. Ia membuat putri remaja dari keluarga itu mematuhi semua perintah jahatnya. Penasaran bagaimana magisnya film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Kabir Risi adalah seorang laki-laki yang bekerja sebagai akuntan. Ia tinggal di Dehradun, Uttarakhand bersama istrinya Jyoti Risi. Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Janvi Risi dan Dhruv Risi. Suatu hari mereka pergi berlibur ke stasiun bukit terpencil. Di sana mereka memiliki rumah yang nyaman untuk ditempati. Awalnya liburan mereka berjalan lancar. Akan tetapi, semua berubah setelah mereka bertemu dengan pria misterius yang bernama Vanraj Kashyap. Vanraj memberikan ladu kepada Janvi. Setelah memakan ladu pemberian Vanraj, Janvi langsung bertingkah aneh. Gadis remaja itu berubah seperti boneka yang siap menuruti semua perintah Vanraj. Konflik mulai muncul setelah Vanraj berhasil menghipnotis Janvi, anak perempuan Kabir. Selama ini Vanraj adalah pengikut iblis yang memiliki ilmu hitam. Ia berhasil menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan tubuh Janvi agar menurutinya. Setelah pertemuan itu, Vanraj datang ke rumah Kabir. Apapun yang dikatakan oleh Vanraj akan siap dituruti oleh Janvi. Bahkan di saat Janvi diminta menakuti adiknya, ia pun melakukan sesuai keinginan Vanraj. Kabir yang merasa gelisah dengan kehadiran Vanraj memintanya untuk pergi. Janvi yang sudah terpengaruh ilmu hitam mencegah ayahnya untuk tidak mengusir Vanraj. Tujuan Vanraj sebenarnya adalah untuk membawa pergi Janvi bersamanya. Namun Kabir menolak dan berusaha untuk melindungi anak gadisnya. Mendengar keputusan Kabir, Vanraj sangat marah. Ia pun memutus semua saluran telepon rumah Kabir. Vanraj mulai menyiksa keluarga Kabir dengan memerintahkan Janvi melakukan hal-hal kejam dan aneh. Tidak hanya memakan daun teh yang kering, Janvi juga tak segan melukai tubuhnya. Parahnya lagi, ia sampai menyerang saudara laki-lakinya, yaitu Dhruv. Keluarga Kabir berusaha untuk terbebas dari kejahatan Vanraj. Tanpa sepengetahuan Vanraj, Jyoti berhasil menyembunyikan ponsel miliknya. Ia kemudian menelepon polisi untuk meminta bantuan. Setelah polisi datang, Kabir dan istrinya justru bersikap normal, seolah-olah tidak pernah terjadi masalah di keluarga mereka. Hal ini untuk mencegah Janvi meledakkan rumah atas perintah Vanraj. Hingga polisi pun pergi, Janvi mengikuti perintah Vanraj untuk menggagalkan rencananya meledakkan rumah. Melihat kondisi Dhruv yang terluka parah, Kabir meminta agar ia diizinkan membawa Dhruv ke rumah sakit. Namun Vanraj tidak membiarkan siapapun keluar dari rumah itu. Kabir yang sudah mulai putus asa memberikan uang dalam jumlah banyak kepada Vanraj agar bersedia melepaskan putri sematawayangnya itu. Namun Vanraj menolaknya dan membakar semua uang pemberian Kabir. Vanraj mengaku dirinya adalah Tuhan. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Ia memiliki rencana gila untuk mengendalikan seluruh dunia dengan kekuatannya. Kesal karena kedatangan polisi tadi, Vanraj meminta Janvi menampar dirinya sendiri. Janvi melakukan seperti yang diinginkan Vanraj. Kabir dan Jyoti sudah mulai putus asa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Vanraj meminta Janvi menari di depannya, hingga ia pun kelelahan. Vanraj tidak membiarkan Janvi berhenti. Bahkan untuk minum segelas air pun, Vanraj tidak mengizinkannya. Janvi yang sudah mulai lelah, namun gerakan tubuhnya dikendalikan oleh Vanraj. Hingga suara musik berhenti, barulah Janvi berhenti menari. Namun setelah itu, melihat Jyoti yang berusaha memberikan Janvi air, Vanraj sangat marah
Dia meminta Janvi menyakiti ibunya jika ibunya tidak meninggalkannya saat itu juga. Tidak ingin disakiti oleh Janvi, Jyoti terpaksa meninggalkan Janvi, lalu naik ke lantai atas. Kabir berusaha menyelamatkan kembali putrinya, namun Vanraj sudah menghipnotis Janvi. Jika ada yang mendekat, maka dia harus membunuhnya. Walaupun Janvi telah dihipnotis, namun dia masih bisa merasakan ada yang tidak beres dengan dirinya. Untuk menyelamatkan ayahnya dari benda tajam yang dipegangnya, Janvi terpaksa mengompol di celana. Vanraj yang terganggu dengan bau pesing di dekatnya meminta Janvi mengganti celananya. Di saat Jyoti mengganti celana Janvi, Kabir berusaha mencari jalan keluar rumah melalui jendela. Jyoti berhasil membuang pisau yang ada di tangan Janvi. Kemudian ia menyerang Vanraj secara membabi buta. Jyoti berhasil menyakiti Vanraj. Namun Vanraj memberikan perintah kepada Janvi untuk menyakiti ibunya. Hampir saja itu terjadi. Untung saja Kabir datang menahan putrinya. Kabir terpaksa mengikat Janvi di dekat tangga. Kemudian ia menolong istrinya dari serangan Vanraj. Hampir saja Kabir berhasil mengalahkan Vanraj. Namun Vanraj memberi perintah kepada Janvi untuk tertawa dengan sangat keras. Tidak ingin putrinya terus mendapat perintah yang justru menyakitinya sendiri. Kabir terpaksa melepaskan Vanraj dari cengkeramannya. Vanraj berkata, jika saja Kabir membunuhnya tadi, maka Janvi akan terus tertawa sampai ia akan mati. Vanraj tersenyum karena berhasil mempermainkan keluarga Kabir. Ia meminta agar Kabir merelakan putrinya untuk dia bawa. Tidak cukup di situ, Vanraj menawarkan kepada Kabir untuk menghilangkan rasa sakit yang dialami Dhruv di kepalanya. Vanraj meminta Janvi membunuh adiknya sendiri, karena menurut Vanraj, orang yang mati tidak akan merasakan sakit lagi. Mendengar perintah Vanraj, Janvi kemudian memungut kembali pisau yang telah terjatuh. Kemudian ia berlari menaiki tangga untuk mencari adiknya. Kabir dan Jyoti tidak ingin Dhruv terluka. Mereka berlari menghentikan Janvi. Untung saja pisau itu tidak sempat mengenai Dhruv. Jyoti berusaha menyadarkan Janvi dengan menamparnya berkali-kali. Janvi merasa bingung apa yang sudah ia lakukan. Janvi meminta ayah dan ibunya untuk segera menyelamatkannya dari kejahatan Vanraj. Ternyata semua itu hanya kebohongan Janvi. Ia kemudian mengurung ayah dan ibunya di kamar. Janvi kembali memungut pisaunya, lalu mencari keberadaan Dhruv. Ia mulai terbakar emosi karena tidak menemukan keberadaan adiknya. Janvi mengobrak-abrik seisi rumahnya. Ternyata Dhruv bersembunyi di balkon rumah. Dhruv mulai merasa ketakutan akan serangan dari kakaknya. Dia berusaha memanggil ibunya, namun ibunya tak kunjung datang. Janvi berhasil menemukan Dhruv. Dhruv yang ketakutan berusaha menyelamatkan dirinya dengan menaiki tangga. Janvi mengejar Dhruv. Saat Kabir berhasil keluar dan ingin menyelamatkan Dhruv, Janvi malah melukai Kabir dengan senjata tajam yang ia bawa. Dhruv yang ketakutan akhirnya tak mampu mengelak dari serangan kakaknya. Dhruv akhirnya dilempar oleh sang kakak dari lantai 3. Kabir dan Jyoti sangat terpukul melihat putranya seperti tidak bernyawa. Sedangkan Vanraj bertingkah seakan-akan tanpa dosa. Ternyata Dhruv masih hidup. Kabir dan Jyoti merasa lega karena putranya masih selamat. Vanraj sudah bersiap-siap membawa Janvi pergi. Ia meminta Kabir dan Jyoti melepaskan Janvi untuk ikut dengannya. Bahkan ia meminta mereka mengulang kata-katanya, bahwa kami melepaskan Janvi untuk dipersembahkan kepada Tuan Vanraj selama-lamanya. Setelah itu Vanraj pergi membawa Janvi. Jyoti membawa Dhruv menuju ke rumah sakit, sedangkan Kabir akan berusaha menyelamatkan Janvi. Dhruv dan Janvi sampai di tengah hutan. Ternyata di sana ada beberapa gadis yang mengalami nasib yang sama seperti Janvi. Mereka dihipnotis untuk mengikuti semua perkataan Vanraj, bahkan jika itu harus menyakiti diri mereka sendiri. Jyoti dibawa ke sebuah rumah di tengah hutan, di mana ada beberapa gadis seusianya, juga menjadi budak di tempat itu. Ternyata Vanraj adalah penganut sekte sesat. Ia berambisi untuk menguasai dunia. Dia akan mengorbankan para gadis untuk memenuhi ambisinya. Kabir berhasil menemukan lokasi tempat Vanraj membawa Janvi. Ternyata saat di rumah tadi, Kabir sempat memasang pelacak di ponsel Vanraj. Kembali ke Vanraj,
Dia bersiap-siap akan melakukan ritual persembahan untuk iblis yang dipujanya. Van Raj meminta para gadis untuk melempar diri mereka ke dalam api. Para gadis itu pun setuju, karena jiwa mereka telah dikendalikan oleh Van Raj. Di tempat lain, Kabir dihadang oleh sekelompok orang. Namun untung saja, Kabir berhasil mengalahkan mereka semua. Kabir sampai di tempat diadakannya ritual pengorbanan. Ia melihat Janvi dan beberapa gadis sudah mulai mendekat ke kobaran api. Tiba-tiba seseorang memukul Kabir, hingga ia terjatuh. Kabir diseret kemudian dilempar ke hadapan Van Raj. Van Raj masih dalam ambisinya menjalankan ritual sesat, yang akan mengorbankan banyak gadis remaja. Ia benar-benar seperti iblis, yang ingin menguasai dunia. Dengan boneka voodoo, dia memerintahkan para gadis remaja mendekat ke arah api, sampai ke boneka terakhir yang berwarna merah. Jika Van Raj berhasil melemparkan boneka itu ke dalam api, maka para gadis itu pun akan melompat ke dalam api. Kabir bergerak cepat. Dia menusuk kaki Van Raj, kemudian mengambil lidahnya. Van Raj kesakitan. Dia tidak bisa berbicara lagi. Van Raj tidak bisa memerintahkan para gadis untuk mengendalikan mereka. Kabir melemparkan lidah Van Raj ke dalam kobaran api. Sontak saja hal itu membuat para gadis yang sudah dalam pengaruh Van Raj marah. Mereka semua menyerang Kabir. Untung saja Kabir sempat merekam perkataan Van Raj sebelumnya saat ia ada di rumahnya. Kembalilah tersenyum seperti sedia kala. Aku membebaskan kalian, ucap Van Raj di rekaman suara itu. Mendengar suara rekaman itu, semua gadis yang sudah dihipnotis mulai sadar kembali. Begitupun dengan Janvi, dia menangis melihat sang ayah. Tangis haru juga dirasakan oleh Kabir. Dia segera memeluk putrinya. Kabir dan Dhruv dirawat di rumah sakit karena banyak luka yang mereka alami. Seorang polisi wanita datang memberitahukan ada 108 gadis yang ditemukan, termasuk Janvi. Kini mereka semua aman dan akan kembali ke keluarga mereka masing-masing. Berkat Kabir, polisi bisa menemukan para gadis yang hilang. Padahal dulunya, hilangnya mereka telah dilaporkan ke kantor polisi. Namun polisi belum menemukan keberadaan mereka, hingga polisi maupun keluarga korban mulai putus asa. Mereka menganggap para korban telah meninggal dunia. Kabir menanyakan keberadaan Van Raj, namun polisi berkata bahwa mereka pasti akan menemukan Van Raj yang sudah menculik dan menghipnotis para korbannya. Van Raj tidak diketahui keberadaannya. 1 tahun kemudian, keluarga Kabir kembali bahagia seperti sebelumnya. Kabir berjalan di dekat hutan, kemudian ia menemukan bangkai tikus. Kabir mengambilnya, lalu masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Ternyata selama ini Kabirlah yang menyembunyikan Van Raj, hingga tidak bisa ditemukan polisi. Van Raj dirantai, kemudian diberi bangkai tikus. Kabir menanyakan di mana kekuatan Van Raj yang dulu, yang menganggap dirinya seperti Tuhan. Namun kini dia tidak berdaya. Van Raj kembali dikurung sendirian. Hidupnya benar-benar seperti neraka. Film pun berakhir.